Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Shalom, pemirsa yang saya kasih, hargai, dan doakan yang ada di Instagram, yang ada di YouTube, yang ada di YouTube, yang ada di TikTok, baik yang ada di voice note Telegram dan di WhatsApp. Halo semuanya. Gimana kabarnya hari yang baru ini? Dan bagaimana Bapak Ibu sekalian yang ibadah hari Minggu? Cece Oeng Inge, Ibu terkasih. Halo Hang Nio, halo Renti Simarmata. Halo, di sana ada Ros juga ya. Wah, di sana ada Pekalongan. Puji Tuhan, sehat, amin. Halo Aska, Yusuf, dan juga Ribuan, M. Panjaitan, dan Lekwi, Okta. Senang sekali, puji Tuhan. Silakan Bapak Ibu tolong komen gimana pelayanan maupun saudara suasana berjemaah kemarin. Anda di mana, gereja apa, baca juga. Ataukah saudara ada yang berkesempatan kemarin ibadah onsite sama Pastor Andy Simon di Balikpapan? Kalau kemarin ada datang dari luar kota banyak, ternyata juga ada yang dari Pulau Jawa, ada bahkan dari Australia datang untuk khusus ibadah. Setelah itu dengan sukacita. Saya berdoa bagi banyak orang-orang sakit, mereka pulang dengan berkat kesehatan dan kesembuhan yang datang dari Tuhan Yesus Kristus. Halo saudara-saudara, gimana? Ayo yang kemarin ada ikut ibadah sama Pastor Andy. Kalau ada, mana sapanya, mana shalomnya, mana review, adakah pesan yang bisa Pastor bacakan sehingga bisa menjadi penyemangat juga, kekuatan bagi tidak ada. Iya, silakan kembali, ini sudah lancar. Keluarga Munte, ada Mumi Tel di sini. Halo Mam, siapa itu? Oh ya, TikTok Ahmad. Terima kasih sudah merespon. Iya, saya
puji Tuhan. Ya, saya masih tunggu-tunggu nih apa yang kemarin ada ikut datang di kebaktian Pastor Randy. Adakah? Kalau nggak ada ya berarti tidak apa-apa, berarti nggak ada yang ikut ya. Halo semuanya, puji Tuhan banget ya. Ya, Shalom, Hotarito, Tamba, dan semua yang terkasih, mari. Adakah yang datang atau ikut live ini yang butuh didoakan? Kalau ada, manakah tangan-tangannya? Puji Tuhan. Oh ya, Ibu Sri GKPO, puji Tuhan. GKPO mana tuh? Di Solo ya. Ada Ibu Rita juga, Ibu Lili dan Ibu Lili Mama Rimbing. Oh iya, nonton. Gimana kesannya nonton live-nya? Kalau tidak ada yang ikut onsite-nya, ya udah yang live-nya saja. Ada kesan apa tuh? Ya, bagaimana? Bapak Ibu terberkati. Kalau terberkati, jangan sendiri, tapi di-share lagi, dibagikan lagi, ya. Halo, puji Tuhan. Ya. Makasih semuanya. Mari Bapak Ibu terkasih, kita masuk di hari yang baru, minggu yang baru. Mari kita bersyukur dan mari sama-sama kita membagikan ucapan syukur kita lewat link tautan yang kita share di grup WhatsApp kita. Dengan demikian kita mengajak orang-orang untuk bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena rahmat-Mu yang baru hari ini. Pagi yang baru, hari yang baru, rahmat Tuhan mengalir melimpah-limpah ke setiap kami. Berkatilah mereka yang datang dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang berdosa diampuni, yang terhilang diselamatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang dalam gelap terbitlah terang eklesia Tuhan Yesus dalam hati, hidup keluarga, dan bahkan pekerjaan, ataupun pelayanan Bapak Ibu sekalian. Diurapilah Engkau untuk melayani pekerjaan Tuhan di akhir zaman ini dengan karunia dan kuasa dari urapan Tuhan yang Maha Tinggi. Kami mengucap syukur Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ketik rame-rame, ku bersyukur Bapa. Mari ketik rame-rame, ku bersyukur Bapa. Setelahnya share, tap-tap layar, dibagikan, diposting ulang. Silakan di subscribe channel YouTube Pastor Randy Simon TV atau di platform medsos dimanapun Bapak Ibu terberkati. Subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Sama-sama kita katakan, ku bersyukur Bapa. Amin. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa. Ini pujian kemarin Pastor terberkati saat mendengarkan kita pujian, membawakan pujian ini. Yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa,
Ku bersyukur Tuhan Yesus, amin, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan Yesus, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terberkati kan? Wah, sama sampai merinding ya, karena kasih Tuhan betul ya kita alami saat dengan tulus kita berkata, ku bersyukur. Mari masuk di hari baru dengan bersyukur kepada Tuhan dan bagikanlah syukur ini kepada setiap orang, biar mereka juga boleh merasakan merinding kasih diurapi oleh Tuhan. Banyak yang Tuhan perbuat di dalam hidupmu. Rancangan indahnya terjadi di hidupmu. Bapa yang mengerti segala yang kau perlu, kasih-Nya sempurna nyata dalam hidupmu. Mari bersyukur, amin. Oh, ku bersyukur Bapa buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan Yesus buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Saya beritahu ya, Bapak Ibu semua yang ini atau menyaksikan video tayangan ulang dari pelayanan ini, hidupmu itu adalah tanda ajaib Tuhan. Dan setiap nafasmu akan menyatakan kemuliaan Tuhan Yesus. Oleh sebabnya, sebelum kita dengar firman Tuhan, tanda ajaib, marilah kita buka dua tangan, kita di hari yang baru, naikkan ucapan syukur, banyak bersyukur, bagikan syukur ini kepada orang lain, biar bumi ini penuh ucapan syukur hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapa mengasihi,
kita semuanya. Banyaklah yang Bapak dalam hidup ini, kami bersyukur ya Tuhan. Banyak yang Bapak perbuat di dalam keluargamu, hidupmu, pribadimu. Ingat-ingat itu ya. Rancangan indahnya terjadi di hidupmu. Bapa yang mengerti segala yang kau perlu, kasih-Nya sempurna, nyata dalam hidupku. Yeay, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan Yesus buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Amin. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Syukur banget ya punya Bapa yang mengampuni, Bapa yang kasih kesempatan kita berubah, Bapa yang dengan setia menanti pertolongan orang, Bapa penuh kasih. Mari kita bersyukur. Begitu banyak perbuatan kasih-Nya yang sudah dinyatakan dalam hidup setiap kita ini. Amin. Banyak yang Bapa perbuat di dalam hidup ini, rancangan indahnya terjadi di hidupku. Mengerti segala yang ku perlu, kasih-Nya sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan Yesus, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan Yesus,
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, Tuhan. Halo Mira Priska, Kokondut, Yohanes Sonda, Kakak Chelsea, Lewik, ya, puji Tuhan. Eling, bless you. Pesta dikasih kumis sama topi. Puji Tuhan, puji Tuhan. Di YouTube putus. Betul sekali, YouTube ini saya coba lagi. Terima ya. Bisa ya kembali ya. Bisa dulu. Oke. YouTube sudah masuk. Puji Tuhan. Pertolongan Tuhan begitu ajaib dalam hidup setiap kita. Kami datang kepadamu Tuhan untuk mengalami pertolongan-Mu yang ajaib. Puji Tuhan, Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan. Iya. Mari Bapak Ibu, saatnya persilakan membagikan firman hari ini. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Pasti semua akan terberkati. Ya, nanti ya kalau ada request pujian Yesus Juru Mudiku. Kayak mana itu ya? Hidupmu dan hidupku. Waktu engkau dalam keadaan susah, sedih, engkau dalam keadaan susah, sedih, pergumulan, berdoa. Ketika engkau sedang sakit, jangan bimbang, jangan putus asa. Ada kekuatan yang begitu besar dalam hidup orang percaya, yaitu doa. Marilah kita mendengar firman. Ketika sakit datang, hampir selesai karena sakit yang membuat dia hampir mati. Tapi ketika dia datang berdoa, doa itu luar biasa. Ketika rame-rame, doa itu luar biasa. Ya, puji Tuhan. Doa itu luar biasa. Ketika rame-rame, doa itu luar biasa. Halo semuanya yang terkasih. Makasih sudah sapa-sapa ya. Pastor mungkin saat firman tidak membalas sapaan Bapak Ibu sekalian, bukan tidak respon, tapi biar ini fokus dan tidak terpotong dengan sapa. Ketika rame doa itu luar biasa. Sudah aminkan, sudah membuka hati dan percaya bahwa doa itu luar biasa. Kita dengarkan firman Tuhan di Time for Bible dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dan doa itu luar biasa, kesembuhan itu nyata, umur yang panjang diberkati. Ketika seorang yang bernama Hizkia, dia berdoa. Dalam Bible tercatat, saudara silakan ketik 2 Tawarik pasal 32 mulai ayat 24 ayat yang ke
33. Saudara, sebelum Pastor akan bacakan, saya minta dua hal. Setelah ketik ayat 2 Tawarik 24 sampai 33, sorry, jadi belepotan nih. 2 Tawarik 32 ayat 24 hingga 33, silakan disiarkan. Ya, setelah Bapak Ibu tolong ketik rame-rame biar kita mau declare apa itu hidupku tanda ajaib Tuhan. Ketik rame-rame. Hidupku tanda ajaib Tuhan. Hidupku tanda ajaib Tuhan. Dimanapun kau berada, ini adalah firman Tuhan yang datang kepada setiap insan, setiap hati jiwa yang lapar dan haus akan kebenaran, mereka puaskan. Demikianlah sabda firman Tuhan Yesus ada tertulis. Ini satu perikop yang saya baca. Di situ ada judul tahun-tahun terakhir dari pemerintahan Hizkia. Tapi ternyata lewat doa diperpanjang umurnya. Bahkan sekalipun dia pernah gagal, siapa sih orang nggak pernah gagal? Tapi Tuhan melihat pertobatannya sehingga memulihkan, menyembuhkan, dan memberkati. Luar biasa. Tuhan Bapa yang baik itu ketika melawat, menjamah, mendengarkan doa-doa kita itu sepaket. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan, ya. 2 Tawarik 32 ayat 24 hingga 33 ada tertulis dan selamat mendengarkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit sehingga hampir mati. Jadi dia sakitnya sakit apa? Tidak disampaikan detail, tapi sakitnya parah karena sakit yang dialami oleh Hizkia membuatnya hampir mati. Jadi bisa koma, bisa komplikasi, bisa jantung, bisa pecah pembuluh, atau sakit kronis yang mengakibatkan berpotensi mati. Nah, di sini kita lihat apa Hizkia lakukan. Alkitab mencatat dan tentu Roh Kudus mau kita tahu hal ini. Apa itu? Hizkia, ia berdoa kepada Tuhan. Doa itu luar biasa. Doa itu sanggup mengubah keadaan. Doa itu sanggup memperpanjang umur. Doa itu sanggup memutarbalikkan situasi. Ada pujiannya, Pastor tergerak untuk membawakan, dan kalau saya tergerak ini berarti Anda ada yang perlu dengarkan sebagai penguatan. Yang udah malas berdoa, pujian ini hadir, yuk doa. Yang sudah kering doanya, sudah mulai jenuh-jenuh, ayo dengar ini. Doa orang benar itu kuasanya luar biasa. Saat keadaan sekelilingmu ada di luar kemampuanmu, berdiam diri, masuk kamarmu, lipat tanganmu, dan berdoalah. Doa ubah segala sesuatu.
saat kenyataan di depanmu mengecewakan perasaanmu, tutuplah mata, lipat tanganmu, naikkan doamu, pandanglah Tuhan Yesus, sebab doa sanggup mengubahkan segala sesuatu. Doa orang benar bila doakan, yes, dengan yakin besar kuasanya, dan doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan seperti mata air di tangan Tuhan Yesus, mengalir kemanapun Tuhan mau kasih. Ada yang mustahil bagi Tuhan, doa sanggup mengubah segala sesuatu. Doa itu berkuatnya. Hidupmu adalah tanda ajaib. Orang benar apabila jatuh tidaklah sampai tergeletak. Ada tangan Tuhan yang menopang. Sekalipun hidupmu mungkin dalam kesedihan, jangan putus asa, berdoa. Berdoalah dan berdoalah. Saat kenyataan di depanmu mengecewakan perasaan kita, tutuplah matamu, lipatlah tanganmu, naikkan doamu, pandanglah Tuhan Yesus. Amin. Sebab doa sanggup mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin kuasanya, dan tiap doa yang menyelamatkan seperti mata air di tangan Tuhan, mengalir pun kemana Tuhan jawab jamah doa-doa. Tiada yang mustahil bagi Tuhan, sebab tak sanggup mengubahkan segala sesuatu. Tuhan Yesus memberkati setiap doa-doa orang benar. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita kembali membaca Tuhan, itu Bible. Sekarang kita akan, ketika Hizkia itu sakit ya, ia berdoa pada Tuhan Yesus dan Tuhan berfirman kepadanya. Wow, Tuhan menjawabnya, lantas memberikannya suatu tanda ajaib. Saudara perlu tahu bahwa di perjanjian lama mereka penyembah Tuhan disebut
umatnya Tuhan. Dan kabar baik yang Bapak Ibu harus tahu, mengerti hari ini. Di perjanjian baru, orang Kristen, orang percaya, anak-anak Tuhan. Kalau kita sebagai anak, ada hubungan, ada apa-apa doa. Diponis dokter macam-macam, bikin takut, bikin sedih, bikin nangis, doa. Waktu engkau berbicara, nyanyilah dalam doamu. Waktu engkau sedang pergumulan, sedih, susah, menangislah di dalam doamu. Dan di situ tuh dan mengubahkan kita. Nah, di sini ada masalah. Karena Hizkia Tuhan tanda ajaib. Dia sempat lupa jadi orang nggak tahu terima kasih. Maka penting kita syukur, perbanyak ucap terima kasih pada Tuhan yang pertama, yang kedua kepada orang tua kita, yang ketiga sesama kita. Jangan pelit terima kasih. Ketika rame-rame, jangan pelit bilang terima kasih. Nah, kita alami satu kesalahan. Dia tidak lama-lama, dia segera bertobat. Apa kesalahannya? Ayat 25. Tetapi dia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepada. Karena apa? Ia jadi angkuh. Ya, saya minta rame-rame, ini puji Tuhan, banyak sekali, tolong bantu doa Pak Serandi. Doa apa? Doakan supaya saya tidak menjadi angkuh. Karena banyak orang tahan uji susah. Tapi banyak orang berubah tidak setia waktu doanya dijawab Tuhan. Jadi saya mohon kepada sekalian, tamu-tamu yang sudah saya layani oleh pimpinan Roh Kudus, mari tolong bantu supaya saya berubah menjadi angkuh seperti Hizkia. Waktu ajaib, doanya dijawab gitu, dia jadi angkuh. Dia tidak tahu terima kasih atas kebaikan yang ada padanya. Ia menjadi angkuh sehingga dan Yerusalem ditimpa murka. Enggak ada baik-baiknya orang sombong. Sombong itu musuhnya Tuhan. Bahkan Tuhan menentang orang-orang tinggi hati. Orang congkak itu tidak tahan di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan sayang orang-orang yang rendah hati. Doakan saya, dukun dalam doa supaya saya tetap jadi hamba yang rendah hati, murah hati, penuh kasih dan pengampunan kepada sesama. Di situ kita lanjut Bapak Ibu ayat 26. Di sini kita melihat kisahnya diceritakan Hizkia sadar akan keangkuhannya itu dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem. Adakah saudara yang sedang sakit tapi masih sombong? Mari bertobat. Masih ada istilah-istilah. Orang berkata, biar sakit yang penting, itu salah. Ada lagi nanti sombong, itu juga keliru. Ya, ada lagi nih, kata cewek-cewek, biar hidung pesek jelek, yang penting tidak juga kali. Kalau mau wajahmu cantik seperti Tuan Putri, kalau jutek nggak kelihatan tuh cantik.
Tapi sekalipun wajah lakuin loh, pas-pasan aja, pas ngomong kelihatan ganteng, pas-pasan aja. Tapi tidak sombong, apalagi murah hati, pasti deh kelihatan so sweet. Sadar akan keangkuhannya, ia merendahkan diri, ya. Lalu dia bersama-sama penduduk Yerusalem sehingga musuh tidak menimpa mereka. Cepat-cepat bertobat supaya sembuh. Cepat-cepat bertobat supaya keadaanmu, ya, yang buruk jadi baik. Yang penting hati. Amin. Setelah bertobat, sadar, nggak sombong lagi, jadi orang tahu terima kasih, ya. Setelahnya Tuhan memberkati, luar biasa loh. Tuhan memberkati bukan hanya kesembuhan. Kita Tuhan berkati Hizkia mendapat kekayaan dan kemuliaan yang sangat besar. Ia membuat perbendaharaan untuk emas, perak, batu permata yang mahal-mahal, rempah-rempah, perisai-perisai, dan segala macam barang yang indah-indah. Juga tempat perbekalan untuk hasil tum, untuk anggur dan minyak, dan kandang-kandang untuk berbagai jenis hewan besar, dan kandang-kandang untuk kawanan kambing domba. Ia mendirikan kota-kota, memperoleh banyak kambing domba, ya. Lalu tapi karena Tuhan, mengkaruniakan dia harta milik yang amat besar. Tanda ajaib itu ada dalam hidup orang percaya. Kekuatannya akan tersalurkan melalui doa. Karena hidup Hizkia tanda ajaib, dia gunakan kekuatan ajaib doa. Dia mendapat kesembuhan, dia jatuh nggak tergeletak, Tuhan tolong, Tuhan dia bertobat sungguh-sungguh, dan Tuhan rahmat dengan kekayaan berkat-berkat. Bukankah ini suatu seperti tangan yang dibalikkan, situasi yang diubahkan secara drastis. Ini saya alami benar-benar. Dulu saya sakit. Dulu saya miskin, banyak utang. Sampai saya pernah bersaksi, utang saya membangun Balikpapan itu hingga miliaran. Tapi hanya saya bersaksi, saya hamba Tuhan yang sangat diberkati. Hutang miliaran itu berkat Tuhan dengan cara ajaib lunas, dan hari ini saya mendapat berkat Tuhan miliaran. Bapak Ibu sekalian, seperti kisah ini, maka ketika saya share bukan hanya informasi tapi impartasi, karena kisah Hizkia bagaimana Tuhan kasih pencerahan. Orang percaya yang diurapi Tuhan, doanya itu menjadi pembuka keajaiban. Hidup kini menjadi tanda ajaib. Banyak orang tidak percaya bagaimana ini pelayanan, bagaimana ini pastor bekerja, bagaimana operasional pastor memberkati ribuan orang kerja. Ini loh, tanda ajaib itu ada di hidupku, dan saya tidak pelit berbagi dengan Anda biar semua saudara mengerti hidupmu adalah tanda ajaib Tuhan. Seperti Tuhan memberkati Hizkia berlimpah-limpah, Tuhan yang sama yang saya sembah memberkatiku dengan berlimpah. Demikian pun Bapak Ibu sekalian dimanapun berada, Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus, sanggup memberkatimu juga berlimpah-limpah sesuai dengan kehendak dan rencananya.
Luar biasa kita melihat di sini, bahkan kota-kota ambil dong, Tuhan karuniakan harta yang begitu besar. Hizkia juga membendung aliran Gihon di sebelah hulu dan menyalurkannya ke hilir, ke sebelah barat, ke kota Daud. Dia berhasil dalam segala usahanya. Thinking more again. Sikile Inggris. Pikirkan kembali. Luar biasa. Bagaimana yang sudah sakit-sakit sembuh, berarti berhasil. Wow, siapa yang buat itu? Tuhan Yesus. Luar biasa. Ayat 31. Demikianlah juga ketika utusan-utusan raja-raja Babel datang kepada untuk menanyakan tentang tanda ajaib. Ketika rame-rame, tanda ajaib yang telah terjadi di negeri. Ketika itu Tuhan meninggalkan dia untuk mencobanya supaya diketahui isi hati. Tapi di sini kita mesti ingat juga, yang sadarkan, kasih paham nih kepada semua pemirsa terkasih. Sembuh hari ini, tapi manusia itu dikurung oleh waktu dan umur. Ingatlah, akhir daripada darah dan daging ini, suatu hari kalau tidak masuk tanah dikubur, masuk pembakaran kremasi. Inilah takdirnya darah dan daging. Tetapi mengenai rohmu akan mendapat keindahan kekal, yaitu tahta surga di kediaman Bapa. Kita akan bersemayam, tinggal menghuni surga dan selama-lamanya. Maka hidup ini Bapak Ibu sekalian, berulang kesempatan yang ada untuk melayani menjadi berkat. Sepanjang umur pelayanan umur hidup dan Simon ini, suatu hari saya akan tinggalkan dunia. Tapi ketika Bapak Ibu mendengar Pastor Andy sudah meninggal, jangan punya bahwa sebetulnya Andy Simon atau setiap orang percaya itu ketika kematian darah dan daging mendatanginya, dia sebetulnya tidak benar-benar meninggal, melainkan berpindah rumah dari kemah yang sementara kepada hidup yang kekal, dari tubuh ini kepada roh yang kekal selamanya. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, sebagai orang-orang percaya, hiduplah setia sama Tuhan Yesus. Nah, seperti kita dan Hizkia dikatakan lebihnya dari riwayat Hizkia, berarti meninggal juga toh, padahal sempat sembuh. Jangan bilang toh nanti habis disembuhkan sakit lagi. Itulah manusia. Kita bisa ada hari ini bersyukur, jangan komplain, jangan terlalu banyak negative thinking ya mengenai besok lusa ada apa. Serahkanlah, kita tak tahu hari esok apa. Kita percaya esok bersama Tuhan itu pasti baik. Selebihnya dari riwayat Hizkia dan perbuatan dia, sungguhnya semuanya itu tertulis dalam penglihatan Nabi Yesaya bin Amos dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel. Kemudian Hizkia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya kuburkan di pendakian ke pekuburan anak-anak Daud. Kematiannya seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem memberi penghormatan padanya, maka Manasya anaknya menjadi raja menggantikan dia. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih buat sabda firman. Kami belajar bersyukur dan selalu bersyukur. Terima kasih kami sudah mengerti hari ini hidup adalah tanda ajaib. Ada kekuatan yang besar
pintu. Kami bisa doa sendiri. Lalu kami berharap kepada gembala, pastor Romo Patri selalu, karena setiap orang percaya diinstal. Mungkin pendoa ada, tapi tidak selalu dia bisa berdoa. Tapi mulutmu ada untuk berdoa. Berdoalah karena doa bisa segala. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap pribadi Tuhan hatinya dibakar oleh api Injil dan rohnya menyala-nyala untuk menaikkan syukur dan doa dan penyembahan kepada Tuhan. Mereka akan memiliki satria doa, pahlawan doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur, kami berdoa kepada Bapa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, saya setelah diberkati dengan firman, mari yang mau diberkati air minumnya, puji dan syukur, saya mau berdoa berkati air minum dan minyak yang diangkat oleh saat ini. Dimanapun kau berada, baik kau yang mengangkat air dan minyak ataupun oleh karena keterbatasan fisikmu saat ini dalam pemulihan, saya berdoa bagi Anda sekalian dimanapun berada, diberkatilah, terberkatilah air minum dan minyak tangan saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Glory to God, glory to God. Tuhan mengalir, tanda ajaib mengalir, ada berapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Oh God, glory, glory, glory. Rahabahaya haya masyande. Urapan Yesus. Dan saudara mengalami sensasinya. Itu yang beda engkau alami sekarang ini. Pengalaman supernatural ketika engkau dalam pimpinan doa ini. Air di tanganmu, minyak ini menjadi sesuatu yang sensasinya. Yes, dalam nama Yesus. Terpujilah Tuhan tempat yang maha tinggi. Amin. Air dan minyak sudah diberkati. Wow, rasanya seperti sirkuit brewing, padahal tadi enggak. Puji Tuhan. Memberkati, Tuhan melindungi setiap kita, dan biarlah plan ini, air doa, minyak urapan, stream ini jadi tanda ajaib Tuhan pakai untuk manifestasi kasih di muka bumi ini. Yuk kita minum. Sakit, terimalah kesembuhanmu dalam nama Yesus. Agar banget. Puji Tuhan. Angkatlah tangan Bapak Ibu sekalian. Angkatlah Bapak Ibu tersilapa. Terima kasih Roh Kudus. Dengan penyertaan kesembuhan daripadanya. Serta disertai kebajikan dan mereka doa berkat ini dalam nama Putra dan Roh Kudus. Amin. Hati ini selalu percaya Tuhan dan setiap janjinya. Mungkin kemarin kita belum melihat, tapi hari ini kita sudah melihat bagaimana Tuhan setiap hati pada Tuhan Yesus. Dan dia saja melayani mana dekapan kasih Bapa. Ini menguatkan kita sebelum masuk di hari yang baru ya. Saat kau tak melihat lama, saat kau
mengerti rencananya, namun tetap peganglah janjinya. Pengharapan takkan mengecewakan saya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hati percaya, selalu ku percaya. Saat lihat jalannya, ini tetap berharap dan percaya. Aku yakin di akhir jalan hidup ini ada Tuhan Yesus. Salahmu saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, yes, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu aku percaya. Amin. Halo Ibu Estina, terima kasih yang setia hadir. Puji Tuhan. Baik, Bapak terkasih, demikian dan percaya Yesus, jadilah orang yang mengamalkan kebenaran, hidup dalam kasih karunia, hidup yang sangat tercerahkan, hidup yang sangat damai sejahtera, hidup yang sangat bahagia banget. Jangan lupa mengucap syukur dalam segala hal. Sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus yang kita semuanya sayang Anda dan saya. Beri kita sampai selama-lamanya. Halo semuanya, dadah. Pastor mau offline, lanjut masuk ke doa. Terima kasih semuanya dan stay. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah,
maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.